Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana pembahasan kita sampai pada pondasi utama, pondasi yang asas bagi akidah Islam itu sendiri adalah rukun iman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang konsekuensi. Ya, kalau kita mengimani apa-apa yang disebutkan dalam rukun iman, maka tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan, baik itu secara keyakinan ataupun secara amaliyah. Di antara yang sudah kita bahas adalah rukun pertama, yaitu iman kepada Allah. Kemudian rukun kedua, iman kepada para malaikat Allah. Kemudian rukun ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Apa konsekuensinya? Yang masing-masing sudah kita sebutkan 4 poin. Dan juga iman kepada para Rasul Allah. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah sebutkan 4 poin yang merupakan konsekuensi mengimani para Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Hari akhir itu adalah hari kiamat yang manusia dibangkitkan padanya. Maka ini kejadian yang belum terjadi. Sifatnya masih gaib bagi kita. Bahkan bagi manusia semuanya masih gaib. Belum terjadi. Yang mana nanti manusia akan dibangkitkan untuk dihitung amalnya dan diberikan balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik amalannya maka baik pula balasannya. Jika buruk amalannya maka buruk pula balasannya. Berarti di sini tergantung bagaimana amaliyah seseorang ketika di dunia. Dan itulah yang menyebabkan kemudian seseorang itu akan mendapatkan rahmat Allah sehingga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu adalah hari akhir dan kita wajib mengimaninya. Artinya wajib mengimani nanti akan ada hari perhitungan. Akan ada hari di mana manusia dibangkitkan kembali
Jadi kalau ada istilah ketika ada orang meninggal dunia, ya, ketika meninggal dunia kemudian ada istilah dia telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini kira-kira ungkapan ini benar atau salah? Dia telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ketika meninggal dunia kan dikuburkan, kan begitu kan? Nah, ketika ada orang yang mengungkapkan dia telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir, ini kira-kira ungkapan ini salah atau benar? Salah atau benar? Yang jawab salah agak jari. Nah, yang jawab tidak salah. Untuk akhwat, kira-kira semuanya setuju atau tidak? Bahwasanya itu tempat peristirahatan yang terakhir. Setuju atau tidak? Ya. Alam kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan dia telah kembali ke tempat peristirahatannya terakhir. Justru itu sebagai tempat singgahan saja. Ya, tempat untuk persinggahan nanti manusia ya akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala segala amalnya. Sehingga Allah taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bagaimana itu artinya? Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilupakan oleh berbanyak-banyaknya harta. Artinya seseorang itu menjadi lupa akhiratnya ketika dia terus-menerus mengumpulkan harta. Tiap hari yang dikumpulkan harta terus. Ya, dengan banyaknya harta yang dia kumpulkan, akhirnya melupakan akhiratnya. Sampai kamu mati, diungkapkan dengan sampai apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kuburan. Kok diungkapkan di situ ziarah? Zurtum maksudnya kata-kata ziarah, berkunjung. Kalau kita berkunjung itu lama atau tidak? Kalau kita kunjung ke teman, kunjung ke guru-guru kita, atau kunjung ke teman paman-paman kita, lama atau tidak di sana? Kalau berkunjung lama enggak? Ya tidak lama, paling hanya beberapa jam saja kita kunjung. Mau nginep di situ berhari-hari? Ya tidak. Kalaupun nginep paling lama ya 3 hari. Ya. Itu kalau berkunjung ke teman, mungkin karena musafir jauh, nginep akhirnya. Terkadang sudah semalam cukup, 2 malam cukup. Nah, itu namanya ziarah, berkunjung. Nah, ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita nanti semuanya itu, manusia semuanya itu berkunjung ke kuburan. Maksudnya apa? Di kuburan itu menunjukkan tidak lama waktunya. Pasti nanti akan dipindahkan ke alam lain, yaitu dibangkitkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar, akan dihitung dan dihisab amal perbuatannya. Itu begitu. Hatta zurtumul maqabir. Jadi tidak lama di kuburan. Ya, menurut kita saja lama. Oh, ini bertahun-tahun. Ya, padahal bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebentar. Karena ungkapannya adalah berkunjung saja ke kuburan, menunjukkan kuburan itu bukan tempat terakhir, tapi tempat persinggahan. Masih ada berikutnya. Nah, disinilah kita wajib mengimani adanya hari kebangkitan, adanya hari nanti dihisab amal-amal manusia. Itu begitu. Kenapa disebut yaumul akhir?
Kenapa disebut yaumul akhir? Karena para ulama mengatakan li'annahu la yauma ba'dahu, karena tidak ada hari lagi setelah itu. Artinya tidak ada lagi alam yang kita akan berpindah darinya. Jadi setelah itu ketika dihisab manusia, ya, maka apa? Maka nanti dia akan ditetapkan masuk surga atau masuk neraka. Sudah, setelah itu selamanya abadal abidin. Itu begitu. Dan di samping itu tidak ada lagi hari di mana manusia mengumpulkan amal saleh. Tinggal menikmati bagaimana dia itu, ya, atau memanen amal perbuatannya ketika di dunia. Ya, di mana nanti manusia itu akan menetap. Menetap di mana? Penduduk surga menetap di dalam surga. Penduduk neraka menetap dalam neraka sampai, ya, selamanya. Tidak ada yang mengetahui kapan berakhirnya. Di dalam Al-Quran selalu diungkapkan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik itu yang di surga ataupun di neraka. Itu begitu. Adapun mereka-mereka yang beriman lalu punya dosa besar, lalu dihukum dulu di neraka, maka mereka nanti, ya, setelah menjadi arang di dalam neraka, kemudian habis dosanya, diambil kemudian dimandikan di sungai kesucian, sungai surga, sungai kehidupan. Lalu kemudian mereka hidup kembali dan dimasukkan ke dalam surga. Setelah kematian disembelih, tidak ada lagi kematian, baru setelah itu apa? Manusia menetap, yang penduduk surga selamanya, penduduk neraka selamanya dalam neraka. Dan yang kekal dalam neraka mereka lah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu demikian hari akhir. Sebagian ulama mengungkapkan makna daripada iman kepada hari akhir adalah beriman kepada kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan dan Rasulnya kabarkan. Ya. Jadi apa? Hakikat daripada makna beriman kepada hari akhir itu adalah mengimani segala apa-apa yang akan terjadi, ya, setelah kematian. Setelah kematian yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi apa saja yang dikhabarkan melalui Al-Quran oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian, maka itu wajib kita imani, karena itu bagian dari beriman kepada hari akhir. Berarti ini menunjukkan bagian dari mengimani hari akhir adalah apa yang terjadi setelah orang itu meninggal dunia, wajib kita imani. Seperti apa? Adanya nanti pertanyaan di alam kubur, atau yang disebut dengan fitnah kubur. Pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabi yang diutus kepadamu, dan apa agamamu, itu akan ditanya. Yang oleh para ulama sampai dibuatkan satu kitab yang diberi judul 3 landasan utama. Artinya terkait dengan perkara tadi. Siapa Rabbmu, siapa nabi yang diutus kepadamu, dan apa agamamu. Itu 3 landasan utama yang wajib setiap muslim harus ketahui. Ini demikian.
Lalu berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa konsekuensi beriman kepada hari akhir? Konsekuensi daripada beriman kepada hari akhir adalah yang pertama, beriman dengan adanya hari kebangkitan. Bahwa manusia nanti setelah mati akan dibangkitkan. Yang akan ditiupkan sangkakala dua kali, di mana manusia pertama ditiupkan sangkakala semuanya mati, setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua dengan tiupan apa? Yang kedua ini manusia semuanya dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya ketika di dunia. Jadi jangan anggap antum ketika sudah balik, ini sudah balik semua insyaallah. Ya, ada yang belum balik? Insyaallah semuanya sudah balik kecuali yang belum. Setelah balik, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya atas semua ucapannya, semua perbuatannya. Sedetail-detailnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amalan. Yang amalan itu seberat biji sawi, atau ini ungkapan biji sawi itu atau dzarrah, misqala dzarrah, seberat dzarrah, itu ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang sangat kecil. Ya, sesuatu yang sangat kecil. Maka apa? Kalau itu kebaikan, niscaya mereka akan melihat balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan yang buruk walaupun itu seberat dzarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Berarti sekecil-kecilnya perbuatan itu, ketika kita mengucapkan kata-kata buruk kepada teman, ketika kita menggibah guru kita, digibahi, wah guru itu sukanya begini dan begitu, ya, atau membuli teman, ya, dengan bulian kata-kata atau mungkin kerdipan mata atau mungkin cibiran, ya, ucapan, itu semuanya akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Terlebih lagi perkara-perkara yang lain yang berat. Ya, seharusnya melaksanakan sholat 5 waktu, tidak sholat 5 waktu. Ini jelas berat di hadapan Allah. Seharusnya di bulan Ramadan dia sudah balik kewajiban berpuasa, tapi tidak berpuasa. Dia punya hutang dari bulan Ramadan yang lalu, tapi santai tidak mau menanggung, tidak mau membayar, mengqadha hutang puasanya. Ini nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan. Kalau ternyata kita setelah merenung, introspeksi diri, ngajak diri, muhasabah diri, ternyata selama ini saya kok sholatnya masih belum lengkap. Ternyata saya selama ini kok banyak ucapan-ucapan yang salah. Ternyata saya selama ini saya masih tidak birrul walidain. Maka ada kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintu taubat tertutup. Kapan pintu taubat tertutup? Pintu taubat tertutup ya ketika sudah nyawa itu sudah berada di kerongkongan, atau ketika matahari sudah terbenam dari terbit dari barat.
maka ini sudah tertutup pintu taubat. Maka selama masih ada kehidupan, maka di situ masih dibuka pintu taubat selebar-lebarnya. Manusia nanti akan dikumpulkan. Ini adalah konsekuensi iman yang pertama, yaitu iman kepada bahwa nanti manusia akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan ghairu mutanailin, uratan ghairu mustatirin, ghurlan ghairu muhtatinin. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan dia itu seperti bayi yang baru lahir, artinya dia walaupun dia dewasa, bentuknya dewasa, tapi keadaannya seperti dia bayi baru lahir. Dalam artian apa? Seperti dia pertama kali diciptakan, tidak dalam keadaan hufat, tidak beralas kaki. Ketika lahir dari kandungan ibu beralas kaki atau tidak? Kan tidak beralas kaki. Nah begitu nanti menghadap Allah di padang mahsyar tidak beralas kaki, tidak ada sepatu, tidak ada sendal, semuanya nyeker. Kemudian yang kedua, dalam keadaan tidak menutupi diri dengan pakaian. Seperti dulu ketika baru dilahirkan, dalam keadaan tidak menutupi diri, bayi lahir dalam keadaan telanjang. Begitulah nanti dibangkitkan dalam keadaan demikian, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan talbiyah bagi mereka-mereka yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, baik itu ihram untuk hajinya atau umrohnya. Nah, mereka dikuburkan dalam keadaan dengan membawa pakaian ihramnya. Nah, ketika dibangkitkan Allah alam bisawab dalam keadaan dia mengucapkan talbiyah dan memakai pakaian ihram. Kemudian apa? Yang selanjutnya ghurlan ghairu muhtatinin, dalam keadaan belum disunat. Seperti ketika baru lahir tidak ada yang disunat, atau belum lahir sudah sunat langsung. Belum. Dalam keadaan demikian. Nah itu keadaannya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ini yang pertama. Hari kebangkitan itu apa? Tentunya itu semua telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma'nya para ulama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang merupakan konsekuensi daripada iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya perhitungan amal dan balasannya, yang mana seorang hamba itu akan dihisab amal perbuatannya lalu diberikan balasan kepadanya, dan itu semuanya berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma'nya para ulama yang jelas terang menjelaskan hal tersebut. Bahkan amal perbuatan manusia sekecil-kecilnya akan dihitung dan juga ditimbang amal perbuatan mereka. Ditimbang amal perbuatan mereka. Ini ya yang disebut konsekuensi daripada iman kepada hari akhir itu demikian. Dan pertama, amalan yang pertama yang akan dihisab adalah salatnya. Amalan pertama kali yang akan dihisab adalah salatnya. Maka barang siapa yang salatnya baik, maka amalan-amalan semuanya dianggap baik. In saluhat salatuhu saluha sairu amali. Dan sebaliknya, jika salatnya rusak, bolong-bolong, tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak tumaninah, ya, maka ini juga akan berakibat kepada berpengaruh kepada amalan-amalan yang lain, itu dianggap rusak juga. Maka perbaiki dari mulai sholat, ya, itu demikian. Walaupun dia masya Allah kalau berbuat baik, berbuat sedekah, dia berupa ya membantu orang lain,
dia begini dan begitu kepada orang, tapi sholatnya tidak dijaga, maka itu tidak dianggap. Hal itu tidaklah dianggap karena hitungan pertama kali melihat kepada sholatnya. Kemudian konsekuensi yang ketiga adalah beriman kepada adanya surga dan neraka. Ya, ini semuanya perkara yang gaib. Orang yang tidak percaya kepada nanti dibangkitkan, nanti akan dihisab amal perbuatannya, nanti akan diberikan balasan terhadap amal perbuatannya, tidak ada surga, tidak ada neraka menurutnya, maka di dunia ini dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dia tidak peduli mau baik tidak baik, yang penting dia senang. Yang penting dia seleranya terturuti, keinginannya terpenuhi. Karena dia tidak akan ada bayangan dalam dirinya nanti saya dibangkitkan lagi, amal saya akan dihitung, dihisab, akan diberi balasan. Tidak peduli kepada itu. Nah maka walaupun dia lisannya mengucapkan saya beriman kepada hari akhir, tapi ternyata perilakunya menunjukkan kepada bahwa dia tidak peduli amalannya apakah nanti dihisab atau tidak dihisab, dia tidak peduli. Yang penting dia melakukan apa yang dia senangi. Maka sama saja ini seolah-olah dia tidak beriman kepada hari akhir. Ya, itu begitu. Seolah-olah dia tidak beriman kepada hari akhir. Dan sehingga orang yang beriman kepada hari akhir itu akan berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi dia akan senang melaksanakan ketaatan. Karena ada harapan. Ya, ada harapan. Harapan apa? Balasan kebaikan di yaumil qiyamah. Harapannya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takut kepada perbuatan maksiat. Karena apa? Kalau dia melakukan perbuatan maksiat, pasti nanti akan ada balasannya. Ya, sehingga dia khawatir, cemas kalau melakukan perbuatan maksiat, sehingga dia menjauhinya. Nah, itu begitu. Ini juga akan berakibat seseorang ketika beriman kepada hari akhir, ini menjadikan hiburan bagi dirinya. Mungkin di dunia dia tidak mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Dia ingin seperti ini, tapi Allah berkehendak lain. Dia ingin diterima di tempat perguruan tinggi ini, maka Allah berkehendak lain. Dia ingin menikah dengan si fulanah, tapi tidak terwujudkan, Allah berkehendak lain. Ya, dia ingin kaya, tapi Allah berkehendak lain. Maka itu semua adalah kenikmatan-kenikmatan dunia yang terkadang tidak didapatkan oleh manusia, sehingga dia akan merasa tenang bahwa nanti akan ada kenikmatan yang abadi, yang hakiki, yang lebih dari itu semua. Jadi orang yang yakin akan ada hari kiamat, akan ada surga, ada neraka, maka demikian dia akan merasakan ketentraman, akan merasakan adanya hiburan bagi dirinya bahwa nanti saya akan mendapatkan yang lebih baik dari hanya sekedar kenikmatan dunia ini. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Nah, itu begitu. Ini orang yang beriman kepada hari akhir. Ya, jadi mengimani adanya surga, adanya neraka, dan dalam banyak dalil telah disebutkan akan hal tersebut. Ya, dalam banyak dalil telah disebutkan hal tersebut. Yang mana surga adalah merupakan darul naim, ya, negeri kenikmatan, yang mana telah Allah siapkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan rahmati, yaitu orang-orang yang beriman yang mana mereka, ya,
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ketaatan kepadanya dan juga kepada Rasulnya. Ikhlas di dalam melakukannya, mengikuti petunjuk Rasulnya. Yang mana kenikmatan dalam surga digambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Disebutkan dalam hadis Bukhari, yang mana surga kenikmatannya itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pula terdengar oleh telinga seperti apa nikmatnya, tidak pula terbersit ya oleh manusia, hati manusia. Jadi kita membayangkan saja tidak bisa seperti apa kenikmatan surga. Walaupun disebutkan dalam Al-Quran, di sana nanti akan ada sungai madu, sungai susu, sungai apa? Khamr, ada sungai air bersih, air tawar, ya, ada bidadari, ada kenikmatan ini, kenikmatan itu. Itu adalah pendekatan gambaran kenikmatan yang disesuaikan dengan apa yang kita lihat. Tapi hakikatnya tidak seperti yang kita lihat. Tidak bisa kita bayangkan, karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan. Tentunya kenikmatannya berlipat-lipat kali lipat daripada kenikmatan yang dirasakan di dunia. Itu demikian. Kemudian selanjutnya, neraka adalah ya negeri pembalasan berupa azab yang sangat pedih yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat zalim, yang mereka kufur kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah dan juga bermaksiat kepada Rasul, dengan berbagai macam azab yang ada dalam neraka. Waliyadzubillah. Kalau kita baca ayat-ayat atau hadis-hadis tentang azab Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat mengerikan. Sungguh sangat mengerikan. Di antaranya yang disebutkan gambarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka itu makan buah itu berduri. Ya, yang tidak mengenyangkan bagi mereka, justru menjadikan rusak anggota tubuh mereka. Minum juga bukan minum yang segar, tapi minum yang baunya luar biasa, melebihi nadar. Ya, tidak menyegarkan, kemudian panas yang dapat merobek-robek usus ataupun lambung. Itu. Belum lagi kengerian yang ada ya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan di antaranya bahwasanya ini orang yang tidak, hukuman bagi orang yang tidak sholat ketika sudah dengar azan justru tidur. Ya, dengar azan, tahu itu waktunya sholat, tapi bukannya ke masjid sholat, bukannya melaksanakan sholat, tapi tidur. Lalu dia tidak sholat sampai keluar waktunya. Maka nanti digambarkan di sana dia sedang dalam keadaan tidur, lalu ada orang yang ada di sampingnya dengan membawa batu besar, kemudian ditimpakan kepada kepalanya sampai hancur kepalanya. Ya, batu itu kemudian menggelinding, kemudian laki-laki tadi mengambil lagi kepala tadi yang hancur tadi, kembali lagi seperti semula. Ya, setelah diambil batunya ditimpakan kembali kepada kepala terus begitu berulang-ulang. Ini tidak lain adalah sebagai bentuk penyiksaan kepadanya. Ya, sebagai bentuk penyiksaan. Dan banyak lagi gambaran-gambaran yang sangat mengerikan ya tentang azab neraka. Oleh karena itu, kalau antum ingin semangat dalam ibadah, baca ayat-ayat tentang bagaimana pedihnya, dahsyatnya azab dalam neraka, dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang kengerian bagaimana azab neraka. Dan sebaliknya, baca ayat-ayat tentang kenikmatan surga, hadis-hadis tentang kenikmatan surga. Niscaya nanti kita akan semangat beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Itu demikian. Itulah pentingnya kita beriman kepada hari akhir. Di antaranya adanya surga, adanya neraka. Ini
kaitannya dengan hal tersebut. Tadi kita sebutkan di awal bahwa di antara perkara yang merupakan bagian dari iman kepada hari akhir adalah mengimani semua perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis. Yang pertama adanya fitnah kubur, itu setelah manusia dikuburkan, ya, manusia dikuburkan. Kuburan itu para orang mengatakan itu hanya sebagai pintu masuk ke alam barzakh. Jadi antum jangan bayangkan bahwasanya kuburan itu nanti selamanya seperti yang kita lihat, hanya berapa ukurannya biasanya? 1 meter kali 2 meter ke dalam, 1,5 meter kurang lebih, atau 2 meter. Ya, jadi tidak hanya seperti itu, akan tapi itu hanya sekedar untuk pintu masuk ke alam barzakh yang alamnya sudah berbeda dengan alam kita. Apa yang terjadi setelah itu kita tidak bisa melihatnya, karena mereka sudah berada di alam yang lain, yaitu disebut alam barzakh, alam yang tertutupi dari kita antara dia, yang mana nanti alam itu akan berpindah kepada alam berikutnya yang disebut dengan alam akhirat tadi, atau alam yang setelah itu dibangkitkan untuk dibalas amal perbuatan. Itu sebutannya alam barzakh. Karena kita tidak bisa melihatnya, sehingga di sini kita tidak boleh percaya. Tidak boleh percaya kalau ada yang merekam lalu tahu seolah-olah terdengar suara-suara, ada yang menangis, ada yang begini. Itu semuanya dusta. Karena itu semua adalah gaib. Jika tidak datang wahyu, tidak datang yang menjelaskan adalah melalui Nabi dan Rasul, maka kita tidak boleh percaya akan hal itu. Karena itu perkara yang gaib. Dan Allah tidak menampakkan perkara yang gaib kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah pilih dari para Rasulnya. Nah, itu begitu. Apalagi sampai ditampakkan video, ya, kengerian seperti ini, itu semua adalah hayalan yang bukan asli. Bagaimana azab kubur atau di alam kubur? Karena alam kubur adalah alam yang gaib yang kita tidak bisa melihatnya, manusia tidak bisa melihat. Nah, fitnah kubur nanti setelah manusia dimasukkan ke dalam kuburan, akan datang kepadanya malaikat yang kemudian mendudukkannya. Nah, ini kita bisa bertanya-tanya, kalau ternyata alam kubur itu yang kita bayangkan hanya beberapa meter tadi, kok bisa didudukkan? Itu bagaimana? Bisa didudukkan. Ini menunjukkan dia sudah berpindah alam. Ya, kan setelah dikuburkan kan posisinya di bawah lahan, hanya posisi pas dia tidur, ya kan? Kalau didudukkan bagaimana? Kan bongkar dulu, kuburannya dibongkar dulu. Kalau itu alamnya masih alam dunia, ternyata ini tidak. Ini menunjukkan dia sudah pindah alam, berbeda alamnya, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Didudukkan oleh para malaikat, lalu ditanya kepadanya, tanyakan, man rabbuka, siapa Rabbu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, ya, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Kalau orang yang beriman, orang yang betul-betul diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah, diberikan keteguhan oleh Allah, maka dia akan mudah menjawabnya. Akan tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka dia akan mengatakan, saya tidak tahu. Ya. Dulu orang-orang mengatakan bahwasanya ini begini, maka lalu kemudian dia dipukul oleh palu yang dipegang oleh malaikat. Ya.
Barulah kemudian setelah itu disiksa. Bagi mereka yang mampu menjawab, maka ini adalah alamat baik. Sehingga setelah itu dia akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam kuburan. Setiap harinya dia akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga nanti. Ya, pandangannya sejauh mata memandang di dalam kuburnya, di alam barzah. Jadi bukan sempit begitu. Jadi pandangannya sejauh mata memandang. Ya, dan sebaliknya yang diadab dalam kuburan bisa jadi kuburan itu akan tetap sempitkan, bahkan digambarkan dalam hadis itu seperti apa? Tulang belulangnya yang sebelah kanan disatukan menjadi menyatu seperti ini. Sampai seperti itu. Itu siksaan di alam kubur. Itulah yang disebut dengan nikmatul kubur dan azabul qabr. Nikmat kubur dan siksa kubur. Dan itu wajib kita yakini, wajib kita imani, dan itu bagian dari kita beriman kepada hari akhir. Dan banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sana banyak orang yang mengingkari dari kelompok-kelompok yang menyimpang tentang hal tersebut. Akan tapi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika telah datang kepada kita dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemarin kita sudah bahas di awal-awal bahwa prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjadikan hadis-hadis sahih itu sebagai rujukan utama, walaupun jalurnya adalah ahad, bukan mutawatir. Nah, ini demikian. Ini diantara konsekuensi daripada iman kepada hari akhir. Adapun berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah beriman kepada takdir. Iman yang terakhir daripada rukun iman adalah iman kepada takdir. Al-qadar, kalau bahasa Arabnya kan al-imanu bil qadar, difathahkan dalnya, al-qadar. Maksudnya apa? Yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya, semua yang ada, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga para ulama menjelaskan iman kepada takdir itu berkonsekuensi kepada 4 perkara. Yang pertama, ya, beriman kepada takdir itu wajib mengimani bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang Allah ciptakan. Baik itu secara global ataupun secara terperinci. Yang dahulu, yang azali ataupun yang akan datang selamanya. Baik itu yang merupakan ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan Allah sendiri, ataupun yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hambanya. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui tentang apa yang akan dia lakukan, ya, yang akan datang, dan juga mengetahui hamba-hambanya ini akan melakukan apa. Belum lahir, tapi sudah ditakdirkan nanti dia akan lahir tanggal sekian di tempat ini, anaknya fulan dan fulana. Dia nanti akan bahagia atau sengsara. Nanti dia umurnya sekian, rezekinya sekian, masuk surga atau masuk neraka. Itu semua sudah diketahui oleh Allah. Ya, beriman atau tidak beriman, itu sudah diketahui oleh Allah nantinya. Ya, itu demikian. Itu yang pertama, bahwasanya iman kepada takdir itu berarti kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu ini, baik itu secara umum atau secara terperinci, baik itu yang sudah
sejak azali ataupun yang akan datang selamanya. Baik itu yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah sendiri ataupun perbuatan-perbuatan para hambanya, para makhluknya. Itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi yang kedua, ya, kalau kita beriman kepada takdir berarti kita juga mengimani bahwa semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah ketahui tadi, itu semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Apa yang Allah ketahui? Perkara-perkara yang akan terjadi selamanya itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Baik itu yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah ataupun perbuatan-perbuatan hambanya. Allah Ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah itu telah mengetahui semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya hal itu semua berada dalam catatan kitab Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Kita mungkin bisa berencana. Kita menulis, kita akan melakukan ini besok hari, dari mulai bangun tidur, saya akan melakukan ini, sampai kemudian tidur lagi. Besoknya, sampai jadwal setahun. Mungkin kita bisa tulis itu. Kalau sekedar nulis bisa. Tapi apakah prakteknya sama seperti yang kita tulis atau tidak? Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Bahkan jadwal sehari saja kadang meleset, kan gitu kan? Jadwalnya saya bangun tidur adalah saya baca Quran sampai jam sekian, langsung masuk masjid, sholat subuh, kemudian zikir pagi, kemudian sampai jam sekian saya siap-siap sarapan, berangkat sekolah, sampai sekolah saya melakukan ini dan begitu. Itu tidak akan tepat sama sekali, meleset. Ini tidak. Allah semua yang Allah ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah catat dalam Lauhul Mahfuz, itu semua terjadi sebagaimana yang tercatat. Tidak meleset. Sesuai waktunya yang sudah ditentukan. Nah, itu begitu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih riwayat Muslim, kataba, ya, di mana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sejauh 50.000 tahun. Langit belum ada, bumi belum ada, sejauh 50.000 tahun sebelumnya itu semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, takdir seluruh makhluknya, termasuk kita, termasuk makhluk-makhluk yang belum lahir. Itu semuanya sudah tercatat takdirnya. Ya, kalau sudah dicatat berarti sudah diketahui oleh Allah. Ini yang pertama, ilmu Allah Maha mengetahui segalanya. Yang kedua, Allah telah mencatat semua takdir makhluknya. Yang ketiga adalah konsekuensi beriman kepada takdir adalah bahwa mengimani bahwa semua makhluknya, semua yang terjadi itu tidaklah akan terwujud, tidaklah akan terjadi kecuali dengan masyiatullah, kecuali dengan kehendak Allah. Ya, tidak akan mungkin terjadi kecuali kehendak Allah. Kita mau minum tahu-tahu jatuh pecah, itu semuanya dengan kehendak Allah. Kita berangkat tahu-tahu terpeleset jatuh, itu semuanya berdasarkan kehendak Allah. Ya, itu demikian.
Sekecil apapun, dari yang kecil sampai perkara yang besar, semuanya itu tidaklah akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ini tidak hanya berhubungan dengan perbuatan makhluk, tapi juga berhubungan dengan perbuatan Allah. Allah melakukan itu juga berdasarkan kehendak Allah sendiri. Makhluk melakukan sesuatu itu juga berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Loh, apakah ini juga berhubungan dengan kekufuran? Seseorang berbuat maksiat, membunuh, berzina, mencuri, minum khamr, apakah itu juga berdasarkan kehendak Allah? Iya, itu semua berdasarkan kehendak Allah. Tapi Allah tidak senang, Allah tidak suka, Allah benci kepada perbuatan dosa dan maksiat. Karena itu pilihannya dia. Karena Allah telah memberikan jalan. Ini jalan yang baik, ayo lakukan. Ini jalan yang buruk, tinggalkan. Buku petunjuknya sudah ada, tapi manusia tetap saja. Ada yang mengikuti jalan baik tersebut, ada yang tidak mau mengikutinya sehingga dia melakukan pelanggaran. Allah kehendaki terjadi, tapi Allah tidak mencintai perbuatan itu. Allah membenci perbuatan tersebut yang merupakan kemaksiatan kepada Allah. Nah, itu begitu. Jadi semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah beriman bahwa semua yang terjadi, baik itu berwujud atau yang tidak berwujud, perbuatan ataupun ucapan, semuanya adalah tercipta dan diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi semuanya itu, baik itu ucapan kita, perbuatan kita, wujud benda, wujud seseorang, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menciptakan, tidak akan mungkin terwujud. Tidak akan mungkin ada. Itu demikian. Jadi 4 hal yang merupakan rukun daripada takdir. Pertama, kaitannya dengan ilmu. Bahwa Allah mengetahui seluruh yang terjadi, baik yang sejak azali atau yang akan datang. Kemudian Allah mencatat semua takdir makhluk. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki semuanya ini terjadi. Kemudian yang terakhir adalah semua yang ada, semua yang terwujud, semua yang kita lihat itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan takdir, ya, yang merupakan bagian dari konsekuensi iman kepada takdir. Baiklah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan melengkapi daripada rukun iman serta konsekuensi yang harus kita lakukan ketika kita mengimani 6 rukun tersebut. Jadi jangan sampai kita ketika beriman kepada takdir hanya sekedar hafal saja. Ketika kita TK hafal rukun iman ada 6. SD kita hafal rukun iman ada 6, sebutkan 1 iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Maka sekarang yang sudah tingkatnya aliyah, tingkatnya di atas SMA, sudah harus bisa memahami apa yang harus saya lakukan ketika saya beriman kepada Allah. Apa yang harus saya lakukan ketika saya beriman kepada para malaikat dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar hafal saja. Baik, itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakallahu khairan Ustaz atas